Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Halimatus Sa'diyah dengan NIM A1C225093. Di sini saya akan membuat tugas video yang berjudul Iman, Islam, dan Ihsan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah agama Islam. Rukun iman. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, artinya beriman atau percaya. Menurut bahasa, iman adalah keyakinan, kepercayaan, keteguhan hati atau ketetapan hati. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan secara lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Jadi, rukun iman adalah sesuatu yang wajib diyakini, dipercayai oleh umat muslim. Rukun iman memiliki 6 unsur. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Artinya setiap umat muslim wajib percaya terhadap keberadaan Allah dan juga beriman bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat yang wajib diketahui oleh seorang muslim yaitu malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail menyampaikan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Izrail mencabut nyawa, Munkar Nakir meminta pertanggungjawaban di alam kubur, Rokib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, dan Ridwan menjaga pintu surga. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah, yakni percaya penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul pilihannya untuk disampaikan kepada hambanya dengan benar dan jelas sebagai petunjuk dan keterangan. Di antara kitab-kitab Allah yang wajib diimani adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah berarti percaya bahwa Rasul-Rasul Allah benar-benar diutus oleh Allah dengan membawa risalah kebenaran. Hal ini memperkuat keyakinan seorang muslim terhadap ajaran Islam yang ia anut. Jumlah Rasul Allah ada 25 yang wajib diketahui, mulai dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul. Kemudian yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat, saat seluruh kehidupan di dunia akan berakhir dan manusia dibangkitkan untuk dihisab. Setiap muslim wajib meyakini adanya hari kiamat. Keyakinan ini menumbuhkan kesadaran bahwa kehidupan dunia hanyalah kehidupan sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah sejak zaman ada azali, sedangkan qadar adalah perwujudan dari ketetapan itu. Meyakini qada dan qadar berarti percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah. Maka dalam hakikatnya kata kebetulan itu tidak ada. Rukun Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu salimah yang memiliki arti selamat dan sejahtera. Secara istilah, Islam adalah sikap penyerahan diri seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Secara terminologi, Islam berarti agama yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang di dalamnya termuat suatu ajaran-ajaran. Jadi, rukun Islam adalah sesuatu yang wajib dijalankan oleh umat muslim. Rukun Islam memiliki 5 unsur. Yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Membaca syahadat adalah tindakan awal yang harus dilakukan untuk menjadi seseorang yang memeluk agama Islam. Syahadat berarti kesaksian dan pengakuan. Syahadat mengikrarkan dengan lisan dan meyakini dengan hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Sholat merupakan ibadah wajib yang dilakukan 5 kali sehari sebagai bentuk komunikasi antara hamba dan Allah. Sholat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Membayar zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muzaki atau pemberi zakat dan memberikannya
kepada orang-orang yang berhak menerimanya, atau yang disebut dengan mustahik. Dengan berzakat, seseorang muslim telah membersihkan hartanya dari bagian yang bukan haknya. Selain itu, melalui zakat, kita dapat membantu orang lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu, orang yang mampu wajib membayar zakat. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Puasa yakni menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari pada bulan Ramadan, sebagai sarana menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Haji adalah ibadah yang dilakukan sekali seumur hidup bagi yang mampu, sebagai bentuk pengabdian total kepada Allah dengan menunaikan rangkaian ibadah di tanah suci. Meskipun termasuk rukun Islam, haji hanya wajib dilaksanakan oleh orang yang mampu secara fisik dan finansial. Artinya, kalau belum siap atau tidak memiliki kemampuan itu, kita tidak diwajibkan untuk berhaji. Dengan mengetahui dan mengamalkan rukun Islam secara menyeluruh, seorang muslim dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, yang pada akhirnya akan membawa kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Rukun ihsan dalam bahasa Arab, ihsan berarti kesempurnaan atau terbaik. Dalam terminologi, ihsan adalah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa Allah melihat perbuatannya. Jadi, rukun ihsan adalah pondasi ibadah yang menjadikan seorang muslim mampu mencapai kedekatan dengan Allah secara spiritual. Jika rukun Islam lebih menekankan aspek lahiriah ibadah, rukun iman menekankan aspek keyakinan batin, maka rukun ihsan adalah puncak dari dua rukun tersebut. Ia menyatukan keyakinan dan amal dalam satu kesempurnaan. Para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4 bagian, yaitu ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ihsan kepada Allah adalah menjalankan perintahnya, bisa berupa ibadah wajib dan sunnah seperti sholat fardu, puasa, zakat, bekerja, dan lainnya. Yang kedua adalah ihsan kepada diri sendiri, yang artinya adalah mengerjakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan menghindari semua perbuatan yang mendatangkan kecelakaan atau kerugian bagi diri sendiri. Yang ketiga adalah ihsan kepada sesama manusia. Contohnya adalah dengan membantu orang yang membutuhkan ataupun membantu orang yang kesusahan, dan juga segala perbuatan baik lainnya yang kita lakukan kepada sesama manusia. Yang keempat adalah ihsan bagi sesama makhluk hidup. Selain ihsan kepada Allah, kepada diri sendiri dan sesama, ada juga contoh ihsan bagi makhluk hidup, yaitu adalah perbuatan yang kita buat kepada hewan ataupun tumbuhan, seperti menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan sehingga dapat menjaga kerusakan bumi. Integrasi iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena ketiganya saling melengkapi dalam membentuk karakter insan kamil. Iman memberikan kekuatan pada keyakinan spiritual. Islam sebagai sistem yang menetapkan aturan perilaku lahiriah, dan ihsan mengarahkan seseorang untuk berbuat baik, penuh kesadaran dan ikhlas. Jika kita ibaratkan sebuah rumah, iman berfungsi sebagai pondasi, Islam berfungsi sebagai dinding pelindung, dan ihsan sebagai atap. Artinya, iman sebagai pondasi adalah hal yang sangat penting dan harus dibangun kokoh agar tidak mudah tergoncang atau runtuh. Islam berperan sebagai dinding yang berisi berbagai aturan sebagai panduan hidup agar manusia dapat selamat, damai, dan bahagia, serta tidak tersesat dalam perjalanan menuju surga Allah. Lisan sebagai atap menciptakan kenyamanan dalam rumah, sehingga diperlukan atap yang baik atau sempurna. Hal ini berarti ketika seseorang beriman kepada Allah dan taat pada semua perintahnya serta larangannya, ia akan terus melakukan perbuatan baik dan merasa takut untuk berbuat salah, karena ia mengetahui dan menyadari bahwa setiap tindakannya, kapan saja dan di mana saja,
akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video penjelasan dari saya tentang materi iman, Islam, dan ihsan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata, tingkah laku, maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.